Nggih. Nah, maka dari itu janganlah sekali-sekali dari kita yang saat ini itu membawa-bawa kiai-kiai sepuh. "Oh, Syekh Khalil itu gini, anu gini-gini. Oh, anu itu Hasyim Asy'ari gini gini anu gini." Mereka semua itu berdasarkan husnudzon dan menghormati. Sedangkan kita saling menghormat itu memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk saling menghormati, kan begitu. Laisa minna man lam yarham dan lain-lain itu kan ada itu hadisnya. Memang sangat dianjurkan, tapi penghormatannya itu bukan berarti taslim akan nasabnya yang hanya berdasarkan husnudzon. Jadi dengan secara singkat, untuk saat ini husnudzon itu sudah tidak berlaku karena literasi tentang pernasaban sekarang ini di zaman era keterbukaan ini sudah bisa diakses semua. Suatu contoh ini di tempatnya Ki Nur Ihya, ini ada berapa kitab ini, wah pokoknya tumpuan lah, ini juga loh. Ini saya amati yang kitab tentang ilmu selain nasab, ini kayaknya nggak seberapa banyak, lebih banyak kitab-kitab nasabnya. Maka dari itu, kalau kita yang saat ini berdasarkan husnudzon di dalam ilmu nasab, itu adalah pernyataan yang keliru, apalagi sampai membawa-bawa nama kiai-kiai sepuh yang terdahulu yang memang jelas-jelas minim literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dahulu. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa ad'u bihi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang, sugeng rawuh, ahlan wa sahlan kepada beliau Kiai Haji calon haji, beliau Romo Kiai Haji Zabidi, seorang tokoh pejuang dari Madura untuk seluruh rakyat Indonesia dan bahkan dunia, dalam rangka menyadarkan para muhibin, para habib yang ada agar kembali ke jalan yang benar, jalan yang normal. Beliau sebagai tokoh lapangan ya, termasuk bersama dengan saya juga dalam kajian sejarah dan nasab, meluruskan kesejarahan dan pernasaban yang ada di Indonesia ini untuk wilayah Jawa Timur dan bahkan juga berkiprah di PWI dan LS Pusat. Ini kita mengambil tema yang bisa menasihati keluarganya itu adalah dari kalangan keluarganya itu sendiri. Gitu. Tugasnya kan gitu ya. Ini. Kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak di Indonesia? Nah, ya karena memang di Arab itu lebih jahiliyah daripada Indonesia. Artinya lebih membutuhkan dia diberi hidayah. Kenapa Rasulullah tidak dari Cina saja? Enggak, tapi justru diutus oleh Allah untuk pertama kali ya di kalangan orang Arab sana. Kenapa? Agar bisa mudah diterima, karena berasal dari lingkup kalangan mereka sendiri. Begitu juga, bukan berarti ini mengkotak-kotak suku, ras atau bangsa, tidak, tetapi yang mengerti seluk-beluk dan budaya Madura ya kan panjenengan nih. Saya walaupun juga bagian dari keluarga Madura, tetapi lebih luas dan banyak pengalamannya panjenengan daripada saya. Monggo jenengan sampaikan kepada para muhibin
khususnya yang berada di Pantura Madura, nggih, daerah pantai utara Madura. Kalau yang dari Bangkalan, Tengah dan Selatan ini sudah alhamdulillah banyak yang melihat video-video kita, video-video para pejuang pernasaban ini dan banyak yang menyadari. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam setong dere. Kata bahasa Maduranya salam setong dere. Enggi. Seperti yang disampaikan oleh Yenur Iya tadi, bahwasannya kenapa kok memilih saya untuk memberikan nasihat, sebetulnya bukan nasihat hanya sekedar atau bil haq gitu saja. Intinya saling berwasiat, bernasihati sesuatu yang baik. Ini sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, yang tentunya kenapa kok Yenur Iya memilih saya selaku orang Madura, karena mungkin menurut pengamatan beliau yang dari Madura yang kelihatan sering tampil di depan umum adalah saya. Sebetulnya simpel yang ingin saya sampaikan, namun sebelum saya menyampaikan semuanya dengan panjang lebar, saya pribadi berserta keluarga mohon maaf apabila selama ini baik dari ketika kami bersosialisasi dengan panjenengan atau yang mendengar atau melihat chattingan dari kami ada yang merasa tersinggung atau bagaimana, kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rasa bentuk prihatin kepada sesama, khususnya kepada orang Madura, yang mana kalau orang Madura itu kalau sudah kalau sudah jatuh hati biasanya sulit untuk menerima yang lain dari yang itu kan begitu. Alasan setia. Setia gitu. Lah yang perlu kami ingatkan untuk saudara-saudara kami khususnya yang di wilayah Madura itu sekarang ini kan banyak framing-framingan tentang yang katanya kiai-kiai sepuh itu taslim lah, ginilah gitu kepada tidak pernah menafikan gini gitu. Nah, saya hanya mengingatkan kepada panjenengan semua bahwasanya ini terbukti memang kalau dalam ilmu nasab saya yakin 90% khususnya nasab-nasab yang di atasnya, yakin 90% ulama-ulama terdahulu, artinya dari tahun 1800-an sampai sekarang, sampai sebelum masa-masa kami ini, dalam ilmu pernasaban saya yakin beliau itu tidak seberapa paham betul sampai ke atas. Ini terbukti dengan beberapa manuskrip yang tercatat. Itu tidak pernah ada saya menemukan manuskrip yang mencatat runtut dan itu sesuai dengan yang yang sinkron dengan data eksternal dari nakobah-nakobah internasional. Nah, kebanyakan itu memang tidak sinkron, ada yang ditulis singkat atau ada yang keliru gini, tapi secara garis besar benar begitu. Ini semua dikarenakan tidak adanya literasi, bukan minim. Saya katakan tidak ada literasi. Ini terbukti waktu dari tim kami menemukan kitab Nasab Mu'tabar yang dipakai oleh nakobah-nakobah internasional di tahun 2019-an lah kalau tidak salah. Kitab Nasab yang Mu'tabar itu kalau tidak salah waktu dulu itu masih 10 kitab. Masih 10 kitab itu kami punya saudara yang tinggal di Jazirah Arab.
kami mintai tolong untuk mencari kitab-kitab nasab tersebut. Itu loh hanya menemukan 2 kitab saja. 2 kitab saja. Ini adalah bukti itu di Jazirah Arab, apalagi di Indonesia, di Nusantara, yang mana kita semua sama-sama tahu bahwasanya manuskrip Nusantara banyak yang diangkat, diusungi oleh kolonial ke negaranya, sehingga menjadi barang milik perpustakaan sana, menjadi arsip perpustakaan di negaranya, kayak di Leiden, British, itu ada semua. Bahkan Mackenzie Library Singapura itu yang merupakan negara jajahan dari Inggris pun ada di sana. Nah, maka dari itu janganlah sekali-sekali dari kita yang saat ini itu membawa-bawa kiai-kiai sepuh. Oh, Syekh Khalil itu gini, gini. Oh, itu Hasyim Asy'ari gini. Mereka semua itu berdasarkan husnudzon dan menghormati. Sedangkan kita saling menghormat itu memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk saling menghormati, kan begitu. Laisa minna man lam yarham dan lain-lain, itu kan ada itu hadisnya. Memang sangat dianjurkan, tapi penghormatannya itu bukan berarti taslim akan nasabnya yang hanya berdasarkan husnudzon. Jadi dengan secara singkat, untuk saat ini husnudzon itu sudah tidak berlaku, karena literasi tentang pernasaban sekarang ini di zaman era keterbukaan ini sudah bisa diakses semua. Suatu contoh ini di tempatnya Kiai Nur Ihya, ini ada berapa kitab ini, wah pokoknya tumpuan lah. Ini juga loh, ini saya amati yang kitab tentang ilmu selain nasab ini kayaknya nggak seberapa banyak, lebih banyak kitab-kitab nasabnya. Maka dari itu, kalau kita yang saat ini berdasarkan husnudzon di dalam ilmu nasab, itu adalah pernyataan yang keliru, apalagi sampai membawa-bawa nama kiai-kiai sepuh yang terdahulu yang memang jelas-jelas minim literasi. Oleh sebab itu, perlu kami tambahkan tentang masalah sikap dari para kiai-kiai khos kita Nusantara, lebih-lebih yang skalanya mursyid thariqah. Kita tahu bahwasannya termasuk salah satu syarat menjadi seorang mursyid thariqah itu ialah punya hati yang laksana lautan luas. Secara ilmu peribahasa itu, kalau nyegoro, kalau kata itu nyegoro, yang punya hati yang nyegoro, artinya apa? Kalau sudah nyegoro itu apa saja masuk ke dalamnya, seperti lautan, apa saja masuk ada di dalamnya, tapi tanpa bisa merubah rasa dari air laut itu sendiri. Makanya apa yang ditampilkan oleh ulama-ulama akhos, lebih-lebih mursyid, itu bukan sebuah implementasi yang bisa dijadikan patokan, khususnya di dalam ilmu nasab. Sebab ilmu nasab dan sejarah ini adalah salah satu ilmu pasti, karena selalu beriringan. Para pelaku di nasab susunan nasab adalah para pelaku sejarah terdahulu. Maka dari itu, jangan sekali-sekali lah membawa ulama-ulama khos. Mari kalau memang katakanlah ada yang keberatan dengan tesisnya Kiai Imad, atau ada yang keberatan dengan apa yang dijelaskan oleh Kiai Nur Ihya tentang masalah tidak nyambungnya nasab para habaib, itu monggo dipersilakan untuk saling koordinasi, untuk bertanya kepada beliau. Di insyaallah 24 jam
Diterima ya Pak Yai ya. terima. Nah, asalkan memang betul-betul bertujuan untuk mencari kebenaran bukan pembenaran, kan begitu. Pokoknya diskusi yang sehat, Diskusi yang sehat. sama-sama mencari sesuatu yang hilang. Betul. Mencari barang hilang itu kan tidak boleh. Saya yang paling benar. Tanggalkan dulu ego, ya, amarah, emosi, lepaskan dulu. Harus niat ngaji bersama. Iya. Ngaji bersama itu baru ketemu nantinya. Iya. Kalau semuanya menurut saya paling benar saya ya enggak. Kita diskusi. Diskusi. Terus juga ini yang mungkin perlu jenengan tahu semua bahwasannya dari tahun 2019 itu sebetulnya kami sudah tahu bahwa akan ketidakbersambungannya nasab dari Mbak Alwi, yang mana di situ terjadi di nama Ubaidillah bin Ahmad bin Al-Abah itu. Di situ yang memang seperti yang dijelaskan oleh Kiai Imad, selama 550 tahun tidak ada pencatatan. Nah, ini perlu kita angen-angen. Setiap manuskrip di Madura itu mesti ada referensinya. Pencatatan ini dari tahun sekian, referensinya ini. Yang tahun sebelumnya referensinya ini. Sekarang jangan jauh-jauh lah ke yang terdahulu. Saat ini seandainya saya ingin menulis putra-putri dari Sunan Giri, yang mana Sunan Giri hidup di 1500 sekian sampai saat ini, tapi tidak ada literasi sama sekali. Apakah bisa saya menulis, mencatat Sunan Giri beserta keturunannya? Tentunya kan nggak bisa toh. Sebab nasab itu tidak bisa direkayasa, apalagi berdasarkan mukasyafah, ronsen makam, dan lain-lain. Nah, tidak bisa karena ini adalah ilmu pasti, kan gitu loh. Dan juga tidak ada versi. Kenapa saya katakan tidak ada versi? Bahwasanya Zabidi bin Arif itu tidak ada versi. Arif bin Khalili tidak ada versi. Khalili bin Muhammad tidak ada versi. Nah, hal ini tentunya harus lebih teliti di dalam menelaah, kan begitu. Nah, jika terjadi kekontroversian ini, muaranya di mana? Muaranya di ahlul balad, kan begitu. Oke. Apa yang panjenengan sampaikan itu benar-benar bisa dianalisa dan diterima oleh akal sehat kita. Bagi yang mau terbuka ya ini. Ada yang tidak terbuka. Ini banyak juga yang komentar menuduh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memiliki kitab nasab, kitab sejarah. Nah, ini kan beda pemahamannya ya. Mungkin beliau yang nulis ini tidak dan belum terbuka. Memang dulu kan memang semua kitab-kitab seperti ini tuh nggak bisa masuk. Nggak ada. Nggak bisa. Wong di Timur Tengah sana aja sulit nyarinya kok. Yang ada itu adalah kitab yang versi Balwi, kayak Samsud Dhahiro, terus apalagi itu Khidmatul Asyiro dan lain-lain. Itu pun sulit ya. Nah, itu sulit. Nggak semua toko kitab ada atau percetakan yang ada di Indonesia ini ada. Nggak ada. Cari di ngambil sana kalau ada. Aduh, saya tahun 9 berapa itu? Tentu sekitar tahun 2000-an. Itu memang sering gampel itu coba untuk mencari kitab-kitab. Nggak ada memang. Kalau kitab nahwu, sorob, tasawuf, kitab pesantren, alat pesantren ada semua. Kitab-kitab fikih banyak sekali di sana. Jadi wajarlah jika para ulama-ulama khos itu, ulama-ulama kita untuk menjaga hati agar tidak merendahkan orang lain dan lain-lain, agar tetap hormat dengan memakai metode husnudzon, kan begitu. Ini dari Pak Raswandi Ras, betul-betul sekali Kiai, kalau kita hanya husnudzon dan taklid buta saja, sami'na wa atona, udah ketinggalan zaman. Zaman dulu Kiai Sepuh hanya berprasangka baik.
baik saja, tapi tidak berarti mereka percaya 100%. Oke. Jadi seperti hanya Romo Yai Hasyim Asy'ari, Romo Yai Khalil Banggalan, itu kan ya tetap nggak percaya 100%. Ada ceritanya, misalkan ada seorang Habib yang dilindungi, walaupun Habib itu ahli maksiat ya. Nah, pas minum-minuman di tengah jalan ditolong sama Kiai Mbah Khalil Banggalan, terus akhirnya Habib dihormati oleh Mbah Khalil lah. Akhirnya ditafsiri sendiri seperti itu. Padahal bentuk penghormatannya itu bisa jadi bentuk penghormatan sesama manusianya. Dan lagian menyelamatkan manusia dari ketersesatan itu sebetulnya adalah tugas dari setiap manusia yang sadar-sadar, kan begitu. Makanya ada dalil kulil haq walau kana murron wa kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuq. Kan begitu. Makanya ada dalil-dalil kayak gitu. Itu adalah dalil-dalil untuk perjuangan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di jalan yang salah, kan begitu. Itu lagi Pak Indah, Ibu Indah Karmila. Hati-hati orang benci dan tidak percaya sama para habaib, anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti matinya mati keadaan kafir dan matinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini kan kadang-kadang masih halu nih. Ya. Tanggapan panjenengan pripun ya? Masalah matinya orang dalam keadaan apapun itu sebetulnya adalah rahasia dari Allah. Toh banyak cerita-cerita yang asalnya itu ahlul ma'asi tapi menjelang akhir hayatnya malah husnul khotimah. Karena semua itu adalah Allah yang menentukan. Lah kalau hanya berdasarkan ini kami dianggap membenci, itu malah justru menurut saya keliru. Sebab intinya begini, Ibu ya itu. Ya, Ibu Indah Karmila. Ibu Indah Karmila ya. Intinya begini Ibu, semacam saya yang sudah tahu masalah literasi tentang masalah nasab, yang mana dulu kami itu di waktu hanya berdasarkan kitab nasab, tidak berani untuk memvulgarkan masalah ini sebelum didukung oleh data catatan Tuhan. Sebab prinsip saya, jika hanya berdasarkan catatan manusia, manusia itu mahalul khata' wa nisyan, mungkin ada kesalahan, tidak tercatat atau bagaimana. Namun ketika secara ilmu genetika, yang juga merupakan salah satu sains yang ada yang perkembangan dari sains saat ini, lah ternyata dari segi genetika itu kok ternyata berbeda, ya tentunya jika kami masih beranggapan maka kami yang bisa-bisa masuk neraka Ibu, kan begitu. Karena itu adalah manin tasabah ila ghairi abihi, nah kan gitu. Ada dalilnya juga Ibu, lah kan begitu. Jadi intinya Romo Yai Zabidi dan kami segenap teman-teman yang sudah menyadari akan kekeliruan versi nasab Ba'alawi, ya itu tidak berdasarkan iri, kebencian, atau bukan kebencian, tidak. Mungkin Ibu bisa lihat di Facebook saya, Ahmad Zabidi itu saya pernah mengulas masalah ini. Sorga dan neraka itu Allah yang punya. Siapa yang akan masuk ke dalamnya, Allah lah yang menentukan. Kan begitu. Bukan yang bernasab, katakanlah bersambung kepada Rasulullah, yang secara otomatis masuk surga. Bukan. Walaupun yang bernasab bersambung kepada Rasulullah, tapi kalau perilakunya tidak pantas untuk masuk surga menurut Allah, ya tetap tidak bisa dimasukkan toh. Jadi harus masuk ke neraka. Jadi baik kealiman itu tidak bisa didapat oleh nasab. Kesolehan tidak bisa didapat karena nasab. Kemuliaan tidak bisa didapat karena nasab. Semuanya itu kealiman, kalau ingin alim ya harus belajar. Kalau ingin mulia ya harus pandai-pandai memuliakan. Kalau ingin soleh ya harus suluk, harus banyak ibadah dan lain-lain. Bukan mengandalkan nasab. Jadi dalam hal ini,
Sorga itu hak semua hamba Allah, baik dari kalangan siapapun, kan begitu. Jadi jangan dipersempitlah dalam urusan ini, kok seakan-akan apa ya, kalau sudah gini dijamin masuk surga atau gimana, ya tak bisa toh. Kan gitu. Jadi Ibu Indah Karmila, bahwa ucapan atau keyakinan seperti panjenengan ini itu tepis saja, jangan diyakini. Karena keyakinan itu sifatnya netral. Yakin itu bisa positif dan negatif. Kalau ada informasi yang lebih kuat berdasarkan data, maka ikutilah data yang kuat itu. Data dan sesuai logika. Sesuai logika, ya. Kan gitu. Bukti nyata para habaib dengan kelakuannya di depan mata dapat kita lihat bersama. Itu kan sebagai ayat ya. Ayat yang harus kita baca, kita memahaminya lalu menyimpulkannya gitu loh. Kita kan memiliki akal sehat lah ya. Kita kok ngono ya. Ini hanya tambahan saja. Sebenarnya dari segi data referensi, dari segi sains, semua itu bisa dibuktikannya. Jadi begitu Ibu Indah Kurnia, semoga hidayah Allah selalu menyertai Anda. Berikutnya dari Gus Aziz Jazuli cloning, nggak bakalan ada Kang. Nggak bakalan ada Kang, maksudnya gimana nih? Edmund Jawa nih. Ibu Indah Kurnia lagi, jangan dibilang kiai nggak pantas, masa ada kiai ada rasa kedengkian sama para habaib. Loh, siapa yang bilang, siapa yang benci, kan gitu. Malah nasihati masa benci. Misalkan saya salah, jenengan nasihati, oh berarti sampai benci saya. Wah, ini yang justru sayang nih kan. Saya kan sering menyampaikan Pak Yai, Pak Pamungkas Pramana menasihati saya, bahkan yang dari kalangan Al-Irsyad nih, yang ada di Timur Tengah sana, kalau menasihati saya justru itu sayang sama saya. Begitu. Berarti malah kalau dicuekin itu yang greget no. Iya, malah berarti nggak sayang kan gitu. Anak kita nasihati, santri, murid kita nasihati, berarti kita sayang mereka. Kan sudah jelas di Al-Quran itu tawassaw bil haq dan lain-lain, itu juga adalah perintah-perintah dari Allah untuk saling menasehati itu, kan gitu. Tapi kalau kiai mau dinasehati tapi Habib nggak mau, berarti coba jenengan ayo simpulkan sendiri kan gitu, berarti akhlaknya bagus mana? Ya saya nggak ngalem karek kiai enggak, tapi buktinya kalau kiai dinasehati dari siapapun kalau itu benar mau kok. Saya mau, terbuka saya. Apa itu? Undur makola wala tandur mankilah. Mankilah atau mankola. Jadi mankola itu nanti menghilangkan mankola. Jadi itu Bu Indah Karmila. Kantor domba. Gedabrus mulu, ngomong tanpa ilmu, semua orang bisa. Ini kan sengaja saya baca yang mukhibin-mukhibin. Semoga sadar kan. Ini kadang seperti itu ya, kadang-kadang ya ada orang yang macam-macam kan, kepala sama berambut tapi isinya berbeda-beda. Hidayah Allah itu perlu proses. Iya, betul. Kadang perlu debat terbuka, kadang perlu memperlihatkan data, itu macam-macam. Iya, sekarang kalau kami dalam hal ini dikatakan ngedabrus. Lah kitab sebanyak ini apa ini? Apakah bukti otentik kita gini ngedabrus? Kan enggak dong. Lah terus sekarang mohon maaf Bapak siapa itu tadi, lah mohon maaf lah ya, ketika kayak yang tempo hari Kiai Imad melayangkan ajakan untuk membahas masalah nasab ke Robito Alawiyah, ke siapa lagi itu, ke Kiai Idrus Lamli lah kalau salah ya. Pernah ya? Pernah. Nah, ke siapa lagi itu yang dari kalangan para muhibbinnya habaib itu. Lah itu kan bukan bentuk ngedabrus. Jadi biar tidak dianggap ngedabrus, mari kita duduk bersama untuk mencari titik kebenaran, bukan pembenaran. Lah justru kalau ngomong yang tidak dikata ngedabrus gini gitu, itu pas siapa yang ngedabrus ini akhirnya? Kita semua by data dan dipertanggungjawabkan dunia sampai akhiratnya. Sama dengan ketika dokter spesialis ngasih resep itu.
itu sudah diperhitungkan kemampuan kekuatan fisiknya pasien itu seperti apa. Iya, begitu juga kiai termasuk sesuai dosis. Sesuai dosis lah kekuatan kemampuan masing-masing yang dilihat. Oh ini pantasnya sekian, oh antibiotiknya sekian, ngerti. Jadi kalau misalkan dikatakan gedabrus, nah itu justru arahkan ke habaib. Ceramahnya gedabrus itu, begitu kayak gitu. Gus Aziz Jazuli cloning, cie mukibin panas. Ini buahnya sebenarnya yang bukan mukibin, tapi sengaja kan kadang-kadang tak buat variasi. Yang diambil, yang ditanggapin yang mukibin. Supaya saya kan judulnya kan menyadarkan mukibin. Nah, kalau kawan-kawan kita sendiri ya nanti tetap kita baca nih. Petani jalanan. Semoga kebenaran terungkap dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur petani jalanan. Pak Suryanto Malang. Lanjutan Kiai mencerahkan umat kalau sabda Rasulullah saja harus benar-benar sahih, apalagi nasab beliau. Rasulullah itu milik umat, bukan milik Pak Alawi. Nah ini saya juga nggak habis pikir. Nggak habis pikirnya begini, di kalangan nabaib itu ada yang mengatakan Rabi itu Alawiyah adalah nasabnya yang paling sahih, yang paling valid sedunia. Anu gini. Nggak taunya ya seperti yang kita ketahui sekarang, realitanya bagaimana. Namun mengatakan sedunia, apakah dari kalangan mereka itu punya bukti otentik pengakuan dari, gak usah semua ahli nasab di Timur Tengah lah, atau nakib di Timur Tengah lah, para nakib di Timur Tengah, satu saja dari nakib Yaman, apakah ada pengakuannya, itu saja. Gak usah melebar kemana-mana dulu, karena mereka mengakunya Hadromi, kan begitu. Lah, situ saja. Kalau memang bisa membuktikan, monggo. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, ya monggo lah panjenengan nilai sendiri yang seperti katanya Bapak siapa tadi, yang ngedabrus itu siapa, yang beri data itu siapa, kan begitu. Oke. Jadi kalau kita ingat tahun sebelum 1942 Masehi, pas menjelang kedatangan tentara Jepang ke Nusantara Indonesia kita ini, mereka, para Habib Alawi itu bertengkar hebat dengan kaum Al-Irsyad, sama-sama berasal dari Hadromi, Yaman sana. Ya saling musuh ya ini. Wah, ya itu karu-karuan. Objek pertentangannya itu tentang masalah. Ya selain kafa'ah. Kafa'ah itu. Juga termasuk lainnya ya ini. Terus gak usah ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, kita sama-sama di sini tuh. Enggak, aku tetap Sayyid aku. Kamu nggak boleh pakai Sayyid. Yang pakai Sayyid itu saya keturunan Kanjeng Nabi. Nggak boleh begitu, kita sama-sama perantauan ini. Jadi wah, itu sampai didengar oleh orang Hadramaut sendiri, bahkan Mufti Hadramaut ya, kakeknya yang ngarang kitab ini Al-Istizadah min Akhbari Sadah, Ibnu Ubaidillah, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf atau As-Saqqaf itu sampai datang ke sini untuk mendamaikan. Karena memang lesannya kaum Ba'alawi itu sulit dikontrol. Ya sama seperti ketika kita mendengar wabi metu wabi, sakbubin metu wabi. Ya anjing, metu wabi. Ya, dulunya begitu. Ini sejarah terulang ini ya, terulang. Jadi dulu yang diserang itu bukan kiai. Yang diserang itu ya sama-sama dari kalangan Al-Irsyad. Sama-sama dari Hadromi, sama-sama perantauan. Ini ngisi-ngisi inilah itu. Kekiran negarane wong liya. Tapi ini malah justru yang diserang malah kiai-kiai, tuan guru, tu bagus, ajengan, tuanku, tengku itu yang diserang. Habis-habisan. Yang tuan rumah itu malah diusir lah gampangannya cara kasarane itu. Bukan sekedar diusir, malah seakan-akan didistakan, dianggap apa itu nasabnya terputus dan lain-lain. Dan sebagainya. Serban kiai lebih mulia. Sandalnya Habib dan lain sebagainya. Kayak dikerdilkan seakan-akan. Tapi efeknya kalangan pribumi itu jadi lebih cinta kepada kalangan mereka akhirnya. Kan gitu lah. Makanya ini yang saya gak habis pikir, terkadang itu ada seseorang begitu cintanya kepada Baib, sehingga kepada guru ngajinya saja, guru ngaji di kampung saja sudah tidak hormat lagi. Nah itu yang saya sangat
prihatin gitu loh. Doktrin ya, karena doktrin itu menancap ya, sangat berbahaya. Cuci otak, brainwashing itu benar-benar sebuah kejahatan atau kriminal lah, pelaku kriminal itu. Ya, bukannya kami itu tidak menyalahkan para pribumi untuk menghormati habaib atau siapa gitu semuanya. Kalau masalah menghormati, semua sebetulnya berhak untuk dihormati, Semua tapi manusia. dengan syarat layak untuk dihormati secara perilaku, secara keilmuan, secara apalagi ya haliyahnya, itu layak untuk dihormati. Tapi bagi yang tidak layak untuk dihormati, ya kita tetap harus tidak boleh untuk menistakan, kan begitu. Kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, tapi dengan nasihat-nasihat kebaikan, seperti itu. Putra Blambangan, mboten usah diskusi kalau mboten betul data sing anyar yai. Nasab itu pasti, mboten perlu debat, mesti mboten perlu debat dengan habaib Alawi. Mungkin seperti itu. Intinya memang nasab itu tidak untuk diperdebatkan. Justru kalau furu'iyah itu baru diperdebatkan, kan gitu toh Yai. Bahsul masail. Bahsul masail kayak antara iya atau tidak itu. Nah, kalau nasab itu karena nyata, ilmu pasti. Itu juga data. Kalau memang datanya ada kayak gini, misalkan ini tunjukkan data dan lain-lain diragukan. Nah, kalau sudah ada data dan datanya data-data otentik, karena data itu ada premier, ada sekunder, ada tersier, kan begitu. Nah, harus ditampilkan semua. Jadi kalau sudah berdasarkan data, ya benar kata Ibu tadi, gak perlu diperdebatkan. Bukan furu'iyah, kan gitu. Berikutnya dari mantan Muhyiddin Habib. Tidak mungkin durian Nabi jadi antek-antek Belanda. Ya, ini semua sudah tahu kok sebetulnya. Cuman yang untuk bersuara lantang itu kadang orang itu masih berpikir panjang gitu. Nah, kalau kita menilik ke kejadian 1965, baik yang di Madiun atau di mana lagi itu, ya intinya masalah G30 SPKI juga yang di Kalimantan. Lah siapa ketuanya? Semua sudah sama-sama tahu. Tapi mereka mengingkari ya. Ahmad Aidit itu bukan Ba'alawi. Akhirnya mengeluarkan surat. Nanti kita bahas lagi. Ingin menyadarkan kaum Nahdliyin itu ya. Karena korbannya itu ya kaum Nahdliyin. Korban framing ya. Korban penggiringan opini. Itu dari kalangan Nahdliyin. Iya betul Kiai. Sebab Nyun Sewu di Indonesia sendiri kan banyak aliran-aliran. Ada Muhammadiyah, ada LDII, dan lain-lain. Lah, yang jadi objek empuk dari para habaib Nahdliyin, tentunya yang bisa menyelesaikan masalah ini tentunya internal Nahdliyin sendiri, kan begitu. Sama dengan ketika saudari Atretan Tibiring Medure masih menolak informasi dari kita ini ya, maka yang berhak menyadarkan ya panjenengan, kan kayak gitu. Ya, itu tadi sama seperti ini tadi lah. Kita kembali ke topik awal ya. Jadi memang dari kalangan mereka sendiri, bahasa mereka sendiri yang lebih tahu budaya mereka kayak apa. Jadi Tretan Tibiring Medure mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb, Sapudi, Kalianget dan seterusnya, dan yang bahkan di luar Pulau Madura semuanya, bahwa tokoh-tokoh Madura itu sebenarnya sudah mayoritas lah mendukung perjuangan kita. Cuma minoritas saja yang masih perlu informasi ini kita sampaikan ya, tanpa henti ya, tanpa lelah ya. Karena ya ini memang terbukti Kiai, di salah satu grup yang saya ikutin itu di Madura, itu kalau dulu masih ada aja, masih banyak yang menentang gini. Tapi alhamdulillah di grup tersebut sekarang itu sudah banyak dan anggotanya itu merata mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Ternyata alhamdulillah hidayah datang dari Allah dan hati-hati mereka dibukakan pula oleh Allah. Kita ini kan hanya berusaha. Yang menentukan
yang menentukan semuanya itu adalah Gusti Allah kan gitu. Jadi Dan nanti, alhamdulillah sampai saat ini mulai dari tahun 2019 sampai saat ini di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bawah, sampai saat ini saya masih belum merasa belum merasa bosan. nggih. Masih tetap semangat gitu loh Kiai. Terus saya juga begitu ya, kalau ada pertanyaan seperti tadi misalkan, kenapa Yai mengatakan Ali Kholi Kisam? Mana buktinya? Ya saya akan sabar melayani, namanya kita ini pejuang informasi kebenaran melalui literasi referensi, ya harus ya menyampaikan itu, ada datanya ini ya saya sampaikan ini. Jadi Ali Kholi Kisam. Kalau ada yang mengatakan Ali Kholi Kosam, ya monggo terserah. Tapi data yang asli dalam Tarikh Hadramaut juz 2 halaman 560 itu begitu isinya. Jadi tidak boleh bosan. Walaupun tak ada gaji, tak ada subsidi honorarium, nah, kita tetap berjalan karena lillahi ta'ala. Toh misalkan nanti sudah banyak hasilnya, masyarakat banyak tersadarkan, bukan jasa kami, bukan. Kita hanya menjalankan tugas saja. Allah yang menuntun hati para hambanya. Kita hanya menjalankan tugas saja. Ini saya melihat komentar-komentar ini antara yang mendukung sama antara yang pro dan yang kontra. Ini lebih banyak yang pro daripada yang kontra. Oke, tadi kan sengaja tak pilih yang kontra. Ya, jadi tentunya bagi yang kontra-kontra itu monggo disimak semua komentar itu dengan hati yang dingin. Itu artinya apa? Lebih masuk akal dan lebih tepat yang mana? Nah, kan gitu. Sudah bisa menilai sendiri sebetulnya lah. Bukan berarti kami ini merasa benar, enggak gitu loh. Alhamdulillah ya ini. Gus Haji Jazuli cloning banyaknya tadi. Gus Haji Jazuli cloning. Gus Haji Jazuli tadi jam 9 juga live streaming. Nah, setelah live streaming ini ada dari Lencai Boncai. Pak Lencai Boncai ini dari Malaysia loh ya. Habis live di sampean langsung kemari Gus. Ya nggih, monggo sami-sami. Gus Haji Jazuli itu juga syekhi wa ustadi. Jadi sebagai bukti ketawaduan kita gitu loh. Kadang ada dari kalangan habaib yang memberi nasihat baik kepada saya akan menerimanya. Yang penting ada dasarnya, ya. Ada yang dapat dipegang dari ucapannya, saya menerima. Tidak semua Mbak Alawi itu 100%, ada 1%. 90% memang gedabrus, tapi 1%-nya ini ada. Ya intinya undur makola wala tandur man. Ya, lihat kan ya, lihatlah yang diucapkan. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Saya kadang-kadang ditantang orang non muslim ya dengan nasihat ya. Saya ambil positifnya. Nasihatnya apa? Kenapa umat Islam abad ini itu terbelakang? Ya saya nggak sakit hati ya karena faktanya begini gitu loh. Terbelakangnya di mana? Oh, yang menciptakan semua alat-alat canggih, ilmu dan teknologi dikuasai oleh non muslim semua. Ya saya jawabannya, saya menyalahkan diri saya sendiri dan teman-teman Muhibin. Karena apa? Muhibin dijak maju gak gelem gitu loh. Di doktrin ini akal sehatnya nggak dipakai gitu. Akhirnya apa? Ya nggak bisa berkembang. Buntu. Generasi muda yang harusnya itu berpikiran maju ya ke depan kok malah nggak mau maju mundur, malah tambah sinengane ziarah kubur tok. Hal-hal tok gak gelem sinau, gak gelem belajar, gak gelem sekolah. Ya akhirnya ya mundur terus. Kapan bisa maju? Oke, mau hal oke. Ayo dibaan berjanjinan monggo, tapi ayo seimbangkan antara sains dan agama. Logika dan dogma harus bersaing bersama, seiring sejalan gitu. Oke. Terus berikutnya dari Muji, Ibu Muji. Ninja bantai kiai mana? Ada Habib Tarim Yaman ikut di bantai, yang ada kiai kampung. Ya itulah intinya apa ya, di zaman-zaman bukan zamannya ninja, termasuk sebelumnya itu siapa saja yang dibunuh, itu kan ada semua sebetulnya, datanya ada semua. Mayoritas itu Kiai NU. Dan bahkan saya, saya itu tahun 2000 ya 2000-an lah ya, sebelum 2000, 99 itu ya.
ya dapat ancaman dari ninja juga. Padahal saya hanya seorang guru ngaji pada waktu itu, ya ngajar diniyah, ngajar abata saja khodada, itu dapat ancaman juga. Yang akhirnya saya harus mengasah keterampilan ilmu bela diri yang kami pelajari dari pesantren dan guru-guru saya dulu. Dari Gus Maksum Jawari untuk jaga diri, antisipasi. Padahal lama nggak kami geluti ya, saya tinggalkan wes zamannya aman, wes ono polisi, ono TNI. Akhirnya kalau hal-hal genting seperti itu ya, maka bagaimana lagi, harus siap menghadapi gitu. Terus berikutnya Utsman bin Wilhelmina Yuyaki. Habib Ba'alawi sudah kehabisan argumen. Berikutnya ya. 12 pertanyaan Kiai Hikmat aja sampai sekarang masih belum ada antitesisnya sama sekali. Ya sudah jelas lah, tidak perlu dibahas itu. Mereka bantahnya mungkin dengan marah-marah atau ancaman nih tadi. Ancaman, neraka, murtad, kafir, matinya, dan lain-lain. Suluh khotimah. Bahkan ini anak ngeri lagi nih. Bunda Karmila, anak hasil zina atau hasil hubungan gelap pasti tidak akan pernah percaya sama para habaib. Tadi dengan tuh anak hasil zina, saya juga. Anak hasil hubungan gelap. Ya, mesti kita ini dituduh, kita anak hasil zina. Anak hasil hubungan gelap karena waktu berhubungan badan orang tua saya itu lampunya dimatikan. Gitu loh. Nah, inilah kadang-kadang Ibu Indah Karmila itu ya ono wae, kadang-kadang ya seperti itu. Jadi dinamikanya manusia ciptaan Allah tentunya bermacam-macam dan komplit. Itulah kuasa Allah kan gitu. Diperlukan hati yang lapang, seluas lautan itu tadi ya. Jadi kita memang menghadapi ya antara pro dan yang kontra itu ya tetap harus dengan lapang dada, nggak boleh dengan marah-marah, nggak boleh dengan ancaman. Hanya saja mungkin belum dapat hidayah. Ya. Dan tetap kita doakan. Cocok itu Kiai. Sebab dulu waktu awal-awal dari mengangkat masalah ini itu kan dulu awal-awal itu minim personil. Minim personil. Jadi terpaksa saya harus selalu aktif di sosmed itu. Entah di Facebook atau apa itu saya tetap aktif gitu. Komentar gini. Jenengan warak ancaman, warak isuan, framing dan lain-lain wis belenger lah. Tapi setelah kami pikir-pikir, begitu yang kami ajak debat itu kok ternyata Bolo Dewi, Tretan TV, Bolo Dewi, saudara sendiri sesama pribumi. Saya jadi berpikir begini, lah kalau sampai saya melayani ini, berarti apa yang menjadi tujuan mereka dengan sistem menerapkan sistem divide et imperanya, itu akhirnya tercapai. Makanya saya lebih baik ngalah. Jangan mungkin kalau lihat di Facebook saya di mana-mana itu beberapa tahun ini jarang ya ikut komen, itu paling cuma sedikit-sedikit gitu. Cuma selalu tetap nyimak untuk mengetahui perkembangan gitu. Ya untuk menghindari perselisihan dengan sesama, diadu domba, agar tujuan mereka mengadu domba kita itu tidak tercapai kan gitu. Ingatlah korban G30 SPKI setelah 6566 itu siapa? Kita ini ratusan ribu ya. Nyawa kita melayang perang saudara gara-gara siapa yang mengadu dombanya? Dari kalangan Ba'alawi, Ahmad Aidit, ketua biro ya. Pelaksana presidennya PKI 65 lah itu ya Ahmad Al-Aidit bin Abdullah Al-Aidit dari Bangka Belitung sana. Leluhurnya berasal dari Tarim Hadramaut, ya Ba'alawi itu. Masa kita lupa itu. Tahun 65 bulan Oktober peristiwa di Cemeduk Celuring Banyuwangi, ini Ansor Banser dihabisi. Mbak Indah Kamila ini kalau dilihat dari kata-kata screenshot lah, ini kayaknya Tretan TV ini kayaknya ini gitu. Sesama Maduranya Karmila namanya Karmila. Iya. Karmila
Jadi kita harus sadar nggih, Ibu Ida Karmila, semuanya yang masih kontra dengan kami, apakah kami ini buzzer dibayar atau karena politik, nggak terbukti. Kami ini membela panjenengan dan anak keturunan panjenengan. Gitu. Intinya seperti itu. Jangan menjadi budak di negeri sendiri. Jangan mudah diadu domba dengan saudara sendiri. Gitu. Jadi nanti yang keplok-keplok itu ya yang dari belakang ya para Ba'alawi itu sama seperti dulu Belanda waktu menerapkan sistem divide di NMR itu, ini malah ya Indah Karmila garis miring Zainal Abidin ngaku turunan Dajjal. Allah. Sudahlah, kita ini sama-sama manusianya kok. Nggak usah pakai bahasa-bahasa gitu. Tenang saudara-saudara. Afnan Hafid pengen buat akun cloning, gimana caranya ya Gus atau Gus Aziz? Nanti belajar sama Agus W. Terus gaungkan nasab Ba'alawi Yaman yang adalah cucu palsu Nabi. Sesuai dengan data yang sudah kita pelajari selama ini, memang Habib Ba'alawi itu adalah cucu palsu, nggak nyambung dengan duriah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini bahkan yang paling garang ini, Indah Karmila, ini iblis yang menyerupai kiai, bukan manusia. Loh, bahasa seperti ini itu biasa Habib Ba'alawi itu seperti itu ya. Iblis, apa kurang hebatnya Habib novel alay terus, ya kan? Terus, ya. Kiai iblis, setan dan lain sebagainya, ya kan? Babi. Siapa yang mengeluarkan kata-kata itu? Biasanya yang mereka. Berarti kemungkinan Bu Indah Karmila ini ya dari Ba'alawi yang nyaru sebagai namanya Indah itu. Tapi aslinya ya mungkin ya dari kalangan mereka. Enggak apa-apa lah. Moga aja. Hidayah itu kan jalannya, sarananya, wasilahnya macam-macam. Mungkin dengan cara ini dengan bisa dapat petunjuk ilahi. Lukman Hakim, Assalamualaikum. Maluku Pulau Buru hadir Kiai, semangat, monggo. Dari Maluku, Pak Hamdan ATT, ya, penyanyi dangdut senior itu ya, yang sekarang berbaring sakit, semoga diberikan kesembuhan ya, stroke ya. Itu ya kelahiran dari Pulau Aru ya, Maluku sana, Pulau Aru. Jadi turunan Arab, marga At-Tamimi. At-Tamimi itu sama seperti marganya Muhammad bin Abdul Wahab, Najd At-Tamimi itu. Jadi bukan Ba'alawi, tapi Arab, lahiran Arab. Jadi keturunan Arab. Hamdan ATT itu. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Nah, itu Hamdan ATT At-Tamimi. Oh, kiai-kiai pribumi itu ya menguasai materi, tidak hanya tentang pernasaban persejarahan saja, semuanya. Berikutnya Pak Abdul Rahim, tolong ungkap Yai makam Habib Syekh Boto Putih. Katanya dia gurunya Kiai Soleh Darat. Pripun Yai, dengan mendengar itu? Kalau gurunya Kiai Soleh Kiai Soleh Darat, saya nggak seberapa yakin karena Kiai Soleh Darat itu kebanyakan di masa-masa itu di dalam menimba ilmu kebanyakan kepada ulama-ulama Nusantara yang ada di Mekah, yang menjadi mufti Mekah. Kalau tidak salah kayak itu. Tapi tolong kami juga pernah mendengar itu, tapi hanya beberapa kitab saja. Jadi kitab-kitab ya waktu itu kan belum ada kitab besar lah ya. Jadi kitab-kitab kecil biasa ngaji dengan para habib Ba'alawi itu wajar karena dulu antara kiai dengan para habib itu ya rukun lah, nggak seperti ini gitu loh, nggak seperti ini. Jadi tidak ada saling curiga. Tapi yang jelas bukan guru satu-satunya. Bukan guru satu-satunya. Sebab seperti suatu contoh kayak siapa Seorang Holil itu pernah mondok di Cangaan Bangil, pernah mondok di Sidogiri, di Probolinggo, di mana lagi itu habis itu ke Mekah. Nah, jadi banyaknya. Dan kalau saya mengamati secara keilmuan sanadnya ulama-ulama Nusantara itu sanad keilmuannya itu
sama dengan sanad nasabnya, karena bergurunya kebanyakan itu kepada yang masih ada hubungan famili gitu. Nggih, nggih. Nggih. Jadi begitu nggih Pak Abdul Rahim, memang saya pernah membaca Pak Soleh Darat yang menjadi gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang pernah mengaji ke Ba'alawi yang ada di daerah Ngampel sana, tapi hanya beberapa kitab saja, tidak satu-satunya. Ada sumber keilmuan lain selain dari beliau Habib yang ada di Boto Putih itu, nggih, Syekh Habib Syekh Boto Putih. Nggih. Berikutnya dari Segaloh, Londo Ireng Antek Company Yahudi, nggih, nggih. Joko Umbara, kantor domba CC yang punya nasab jalur mimpi, nggih. Nggih, berikutnya dari Wahaha, Imam Mahdi gagal jadi presiden, stop mengaku menjadi cucu Nabi di Indonesia. Nggih, jadi kadang-kadang kalau kita memahami Imam Mahdi itu dengan pemahaman yang sempit ya, padahal ini nggih. Saya membaca dari Eka Sumiran, makam Asmorogondi Yai, tolong diluluskan prasastinya. Nah, itu. Prasastinya Bapak Mas Eka Sumiran, ya insya Allah dalam waktu dekat itu akan segera selesai masalah prasasti di makam Maulana Ali Ibrahim As-Samarkandi, bukan Asmorogondi. Yang betul itu As-Samarkandi. Nah, tempo hari kemarin, tempo hari kami sudah minta konsultasi kepada Gus Muwafiq, bukan harga Gus Muwafiq. Beliau memang menyampaikan bahwasannya untuk Maulana Ali Ibrahim As-Samarkandi itu memang sudah jelas dan nyata, sudah dikunci dengan bahasa marga As-Samarkand. Jadi jika ada susunan nasab yang tidak ada As-Samarkand dari As-Samarkandinya, itu nasab palsu. Nasab palsu kan gitu. Nah, berarti kan intinya beliau meminta tim jenengan untuk segera mengganti papan nama atau prasasti yang ada. Itu tetap jenengan agendakan ya ini? Ya, itu sudah menjadi target utama kami sebetulnya Kiai. Cuman mengingat ini baru saja kita berlebaran, setelah lebaran kami disibukkan dengan persiapan Hol Agung Wali Songo di Bangkalan. Tentunya ini sangat menyita waktu gitu loh. Jadi hanya nunggu waktu saja sebetulnya. Intinya beri kami waktu untuk bertindak lebih lanjut, karena memang untuk tindakan awal kan sudah panjenengan tempuh melalui lapor ke Balai Pelestarian Budaya. Artinya proseduralnya sudah kami laksanakan, tinggal di lapangan gitu saja. Jadi intinya begitu, Bapak. Sebabnya nanti kalau kita menggunakan ilmu preman ya nggak ada aturan semua. Jadi kita tetap sesuai dengan prosedur yang ada, agar kita tidak melanggar hukum ya. Ingin amar ma'ruf ya harus dengan ma'ruf, tidak boleh sebaliknya. Mungkin ada lagi yang panjenengan baca ya, mungkin. Nah ini siapa ini? Unda ya aman. Nah, ini tadi sama nganu ya, pun di kode sama admin closing statement. Ya karena sudah 1 jam. 1 jam gak terasa, Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah panjenengan masih setia di live yang kedua ini, bisa mencapai ribuan yang mengikuti. Terima kasih. Walaupun banyak juga yang kontra dengan kami, tetap kami mendoakan semua. Yang kontra ataupun yang pro dengan perjuangan ini, semoga semuanya sebagai hamba Allah. Ya intinya begini Kiai, yang kontra-kontra ini adalah kalau kami pribadi menilai atau menganggap mereka itu adalah ladang pahala sebetulnya. Ladang pahala untuk diingatkan. Tawasau bil haq, mendapatkan pahala ya ketika kami menyampaikan sesuatu yang hak kepada yang kontra,
walaupun itu tidak diterima dengan baik, insya Allah pahala Tapi tetap insya Allah ada. hanya menunggu waktu saja. Hanya ya. menunggu waktu. Insya Allah nanti tetap ada hidayah bagi mereka, karena ini sebuah informasi yang terbuka kok, bisa diakses oleh semuanya, nggak ada yang kami tutup-tutup. Iya, dan juga siapa saja yang sekiranya ada yang keberatan dengan yang kami sampaikan, ingin butuh otentiknya, monggo dipersilahkan kapan saja, bisa langsung ke Panjenengan atau ke saya atau ke siapa yang terdekat di sana dari tim kami yang sama-sama pejuang pelurusan nasab dan sejarah ini. Oke, monggo nulis pertanyaan tentang nasab, tentang silsilah Habib Alawi sampai mana, dari mana, kemana, jangan tulis di sini atau pas saat live kami, pasti akan kami tanggapi. Sama seperti tentang Pak Nur Indonesia tadi, Ali Kholik Kisam, ya kan, itu kan informasi yang sangat berharga, bukan Ali Kholik Kosam, tapi Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Walaupun singkat ini, semoga dapat diperpanjang sendiri, dengan kembangkan sendiri, sedikit tapi banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. 1 jam. Alhamdulillah, semangat bermanfaat dunia akhirat bagi kita semua. Waspada terus, mereka gen Yahudi ngaku cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ba'alawi Ubaidillah ini adalah kaum halu, tidak tahu diri dan wataknya keras seperti batu. Mereka demi hidup senang rela berdusta atas nama Rasulullah. Sekali lagi waspada kaum Ba'alawi itu, dari datuk sampai anak cucunya semuanya pendusta. Bangkit rakyat Indonesia, jauhilah mereka dan jangan kasih panggung lagi untuk mereka. Adapun kiai-kiai yang muhibin juga terus kita jauhi mereka, karena mereka satu comberan juga. Tetap semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.